Kalau kita baca ayat ini selanjutnya, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi Tuhan mengampuni kita segala pelanggaran kita, menghapuskan hutang kita, dan ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita tidak berlaku dengan cara Dia meniadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, jadi kalau kita baca dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 15 ini, ada dua hal penting. Penting yang pertama adalah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan yang kedua, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ajaib Tuhan mengampuni kita. Bukan dengan kata-kata kiasan atau kata-kata teori. Tetapi Dia mengampuni kita dengan perkara yang ajaib dan mahal sekali. Jadi ketika Yesus memberitahu kita untuk berdoa, meminta pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Dia sedang memberitahu siapa yang membayar kesalahan itu. Ketika Dia tergantung di kayu salib, Dia berkata, "Sudah selesai." Artinya kesalahan kamu telah Aku bayar. Kesalahan semua kita telah terbayar lunas dan tidak ada tuntutannya lagi. Itu memerdekakan. Itu yang membuat setiap kita memahami bahwa karya salib bukan hal yang dangkal. Pengampunnya bukan hal yang sangat cetek atas hidup kita. Tetapi kuasa salib, kuasa pengampunannya, itu membuat kita terbuka, membuat kita bisa hidup, membuat kita bisa mendekat dan mengalami keintiman dengan Bapa Surgawi. Kenapa? Yang diperbuatnya begitu ajaib. Jadi kalau kita membayangkan ketika kita ada di Bukit Golgota, ada 3 orang tergantung di kayu salib. Ada 2 orang di sekeliling Yesus, yaitu 2 orang berdosa. Tuhan Yesus itu disamakan dengan orang berdosa pada waktu itu. Yang satunya menentangnya, tapi yang satunya berkata, "Tuhan, ingatlah aku." Tapi Yesus pun berkata, "Engkau saat ini juga telah bersama-sama dengan Aku di Taman Firdaus." Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika Yesus di atas kayu salib, memandang pas orang-orang Romawi yang pada saat itu mereka dengan pakaian lengkap tentara, Dia telah memakukannya, telah menyiksanya, telah mendorongnya jatuh, telah menggantungnya di kayu salib pada waktu itu. Yesus juga melihat wanita-wanita yang berduka, dan mereka menangis dengan wajah yang begitu sedih sekali. Dan saat itu juga yang terjadi, seluruh surga juga sedang memperhatikan apa yang terjadi. Seluruh surga berdiri memandang Golgota. Tetapi pada waktu itu Bapa Surgawi tidak berkata apapun. Dia tetap berkata, itu harus terjadi. Seorang malaikat datang mendekat kepada Bapa Surgawi, itu terlalu menyakitkan. Penderitaannya begitu menyakitkan. Bisakah dikurangi supaya tidak terlalu menyakitkan? Tetapi Bapa Surgawi menyela dengan lembutnya. Kalau itu dilakukan, berarti bukan kasih. Kasih itu total, kasih itu pol, kasih itu mentok. Pengorbanan yang pol, pengorbanan yang mentok, pengorbanan yang sampai batas yang tertinggi. Itulah pengorbanan yang dilakukan oleh Anak Domba.